Aku mau mulai dengan satu kalimat yang mungkin bikin sebagian orang merasa terusik. Banyak orang spiritual sebenarnya miskin bukan karena nasib, tapi karena tubuhnya tidak siap hidup. Dan tubuh yang tidak siap hidup itu biasanya tidak kelihatan sakit. Ia tetap bisa bekerja, tetap bisa berdoa, tetap bisa menolong banyak orang. Bahkan sering terlihat kuat dan ikhlas. Tapi di dalamnya, nafasnya pendek, rahangnya sering mengeras tanpa sadar. Bahunya susah benar-benar turun. Dadanya jarang terasa lapang. Itu bukan masalah mental. Itu bukan kurang iman. Itu tanda sederhana. Sarafnya tidak merasa aman. Bukan karena ada bahaya hari ini, tapi karena tubuhnya terlalu lama hidup dalam mode bertahan. Dan yang berbicara sekarang bukan motivator, bukan guru spiritual, bukan orang yang hidupnya selalu rapi. Aku adalah jiwa yang sedang bicara melalui tubuh yang sering kalian sebut sebagai Coach Erlangga. Tubuh ini sering bekerja keras, berdoa sungguh-sungguh, menolong banyak orang. Bahkan energi spiritual pun sudah baik mengalir di dalam dirinya. Tapi hidupnya tetap berat. Uang datang lalu hilang. Kesempatan muncul terus bocor. Rezeki lewat tapi tidak singgah. Dan aku ada di sana. Tidak pergi. Tidak marah. Aku menunggu. Karena aku tahu satu hal. Yang hampir tidak pernah diajarkan secara jujur. Rezeki tidak menjauh dari orang yang berdoa. Rezeki menjauh dari tubuh yang terus hidup dalam sinyal. Awas, jaga, jangan lengah. Tubuh seperti itu kelihatannya kuat, tapi sebenarnya sibuk bertahan. Dan uang seperti kehidupan, tidak betah tinggal di tempat yang selalu tegang. Dan saat ini, aku nggak datang untuk mengajarkanmu cara mencari uang. Aku datang untuk membongkar kenapa uang tidak betah tinggal di hidup orang-orang baik yang sebenarnya tulus. Dan aku perlu bilang ini dari awal, supaya kamu tidak salah menonton video ini. Di dalam video ini akan ada latihan, bukan latihan motivasi, bukan afirmasi, bukan teknik positive thinking, tapi latihan tubuh dan saraf yang selama ini tidak diajarkan di mana-mana, bahkan oleh banyak guru spiritual yang kelihatannya sudah sampai. Kenapa? Karena latihan ini tidak bisa diajarkan ke pikiran. Latihan ini hanya bisa diterima oleh tubuh yang siap berhenti bertahan. Dan ada jiwa di belakangnya yang siap hadir, menghuni tubuh itu, dan diberikan kesempatan untuk hadir sepenuhnya di tubuh itu. Kalau dirimu masih nonton sampai titik ini, kemungkinan ada bagian di dalammu yang sudah capek hidup dari kepala saja. Kalau ada bagian di dadamu yang terasa hangat, atau justru agak sesak, atau tiba-tiba hening, itu bukan karena kalimatku kuat. Itu karena aku di dalam dirimu akhirnya bicara. Akhirnya dirimu yang jiwa mulai muncul. Dan kalau kamu bertahan menonton, bukan untuk mengerti, tapi untuk mengalami. Tubuhmu akan tahu sendiri kenapa latihan itu tidak bisa diberikan sembarangan. Aku pernah membiarkan tubuh ini mengejar rezeki sendirian. Bangun pagi dengan kepala sudah penuh. Bukan doa yang muncul pertama, tapi kalkulasi. Bukan rasa syukur, tapi daftar kekurangan.
Tubuh ini hidup seperti ini. Dia mikir keras, analisis tanpa henti, bikin strategi, nyusun rencana cadangan, dan berjaga. Dari luar kelihatan niat, kelihatan bertanggung jawab, kelihatan dewasa. Dan ya, uang bisa datang. Tapi datangnya selalu dengan syarat. Uang datang, kemudian habis. Atau uang datang, lalu diikuti masalah. Atau uang datang, tapi tubuh tidak pernah benar-benar menikmatinya. Karena sibuk mikir. Gimana kalau nanti hilang? Dan di titik itu, tubuh ini mulai menyalahkan diri sendiri. Dia bilang kurang kerja, kurang pintar, kurang usaha, kurang disiplin, kurang spiritual. Padahal yang kurang bukan usaha, yang kurang adalah hadirnya aku. Karena selama rezeki dikejar, dari tubuh yang tegang, dari nafas yang pendek, dari saraf yang hidup di mode awas, bahaya, hati-hati, jaga-jaga. Hidup di mode bertahan hidup, uang akan selalu datang seperti orang numpang lewat. Masuk sebentar, pakai sebentar, lalu pergi. Bukan karena uang jahat, bukan karena semesta pelit, tapi karena tubuh ini tidak pernah berkata, silahkan tinggal, aku aman. Dan ini yang jarang dibicarakan dengan jujur. Banyak orang baik sebenarnya tidak miskin karena nasib. Mereka tidak tenang cukup lama untuk membuat rezeki merasa betah. Mereka selalu siap kehilangan, berjuang lagi, mulai dari nol, sakit, lagi dan lagi dan lagi. Dan kesiapan itu dibaca oleh kehidupan sebagai sinyal. Tempat ini sementara. Rezeki tidak menolakmu, tubuhmu yang belum mengizinkannya tinggal. Kalau kalimat itu membuat dadamu sedikit mengencang atau justru membuat nafasmu turun, itu bukan karena logikamu setuju. Itu karena jiwamu mengingat sesuatu yang sudah lama kamu abaikan. Dan dari situlah kita mulai bicara bukan tentang cara mencari uang, tapi tentang suatu hal yang jauh lebih menentukan. Cara membuat tubuh layak dihuni oleh kehidupan. Sekarang, dengarkan aku pelan-pelan. Apa yang akan terjadi di 2026 bukan ditentukan oleh seberapa keras kamu berpikir, tapi oleh mode tubuh yang kamu bawa dari sekarang. 2026 bukan tahun yang ramah bagi tubuh yang terus hidup ketika alarmnya nyala. Bukan karena dunia jahat, bukan karena ritme hidup tidak lagi menopang dirimu, kita semua yang selalu berjaga. Kembali lagi, 2026 bukan tahun yang ramah bagi tubuh yang terus hidup di alarm. Bukan karena dunia jahat, tapi karena ritme hidup yang tidak lagi menopang manusia yang selalu berjaga. Di tahun 2026, rezeki tidak akan mengejar orang yang sibuk mengejar. Ia akan bergerak menuju tubuh-tubuh yang mampu. Bernafas lebih panjang, tidak reaktif pada ketakutan, tidak panik saat ada ruang, tidak mengemis validasi, tidak menjadikan uang sebagai alat bertahan hidup. Karena di level energi, 2026 adalah tahun di mana rezeki mengikuti kapasitas saraf, bukan kecerdasan strategi.
Tubuh yang masih hidup di mode aku harus siap jatuh kapan aja akan terus memancarkan signal, jangan lama-lama di sini. Tapi tubuh yang mulai berkata, aku aman untuk menerima hidup, akan memancarkan sinyal yang berbeda. Dan semesta tidak membaca niatmu. Dia membaca mode tubuh. Di tahun 2026, rezeki tidak datang ke yang paling pintar. Dia tinggal di tubuh yang paling siap. Di 2026, rezeki tidak datang ke yang paling pintar. Ia tinggal di tubuh yang paling siap. Pertanyaannya bukan berapa uang yang kamu inginkan. Pertanyaan yang jauh lebih jujur adalah, di bagian mana tubuhmu yang masih tegang saat menerima? Di bagian mana kamu masih merasa uang itu bahaya? Di bagian mana kamu percaya bahwa hidup bisa menopangmu tanpa kamu berjaga terus? Kalau pertanyaan-pertanyaan itu mulai bergerak di dadamu, tenang, itu bukan tanda kamu kurang. Itu tanda jiwamu sedang persiapkan rumah. Dan seluruh perjalanan video ini adalah ajakan. Bukan untuk mengerti lebih banyak, tapi untuk membiarkan tubuh kita cukup aman untuk akhirnya dihuni oleh kehidupan. Aku mau bicara tentang satu kesesatan yang jarang disadari karena dibungkus kata-kata suci. Aku melihat ini di banyak orang. Orang-orang itu bukan orang biasa, mereka adalah orang-orang baik. Orang-orang yang tulus, orang yang rajin berdoa, orang yang ingin hidupnya bersih. Orang yang tulus, yang rajin berdoa, orang yang ingin hidupnya bersih. Mereka diajari hal-hal ini sejak lama. Jangan cinta uang, jangan ingin lebih. Yang penting ikhlas. Miskin itu suci. Dan tanpa sadar, tubuh mereka mulai belajar satu pesan berbahaya. Kalau aku ingin hidup lebih layak, berarti aku tidak spiritual. Dan yang aneh, sistem yang mengajarkan itu tidak hidup dari udara. Pusat ibadahnya megah, strukturnya rapi, pengelolanya mapan, bahkan termasuk orang-orang yang terkaya, termapan di dunia. Bukan karena sumber daya alamnya, tapi karena perputaran bisnis dari mengumpulkan pengikutnya. Dan itu terjadi di skala masif seluruh dunia, bukan hanya di satu tempat. Mengumpulkan pengikut dari seluruh dunia. Aku tidak sedang menyerang agama tertentu, kelompok tertentu. Aku tidak sedang menyalahkan siapapun. Aku hanya ingin jujur sebagai jiwa. Aku tidak anti rezeki. Aku anti kebocoran rezeki. Aku anti kebocoran energi sehingga rezeki gak bisa masuk. Karena dari sudut pandangku sebagai jiwa, yang terjadi bukan kemuliaan, tapi disconnect. Keterputusan antara doa dan tubuh. Iman dan saraf, niat baik dan realita hidup. Ketika kamu terus mengajak tubuhmu untuk selalu bekerja keras, memaksanya terus-menerus, itu berarti dirimu sedang mengajarkan tubuh bahwa ingin lebih itu salah.
Aman secara finansial itu curiga. Punya ruang hidup itu tidak suci. Kerja kerasnya benar, tapi dasarnya masih ada yang namanya keterpisahan. Ada keterpisahan antara spiritualitas yang jadi dasar dengan tubuh. Ketika kamu terus mengajarkan tubuhmu bahwa ingin lebih itu salah, aman secara finansial itu curiga, punya ruang hidup itu tidak suci, maka sistem sarafmu mencatat satu hal. Uang sama dengan ancaman moral. Dan ketika saraf membaca ancaman, yang aktif bukan iman, yang aktif adalah mode bertahan. Mode bertahan itu membuat nafas pendek, dada mengeras, perut siaga, pikiran curiga, dan tubuh selalu siap kehilangan. Dan di kondisi itu, energi rezeki tidak bisa turun penuh. Bukan karena tubuh menahan, bukan karena semesta pelit, tapi karena tubuhmu berkata, datanglah, tapi jangan lama-lama. Semesta itu tidak membaca kata-katamu. Semesta membaca status tubuh. Kalau tubuhmu hidup di mode bertahan, rezeki akan datang sebagai kebocoran, kejutan sesaat, uang numpang lewat, peluang tanpa rasa aman. Dan disinilah kesesatan halus itu bekerja. Mereka mengajakmu naik ke langit tanpa pernah mengajarkan cara menjejak bumi. Mereka bicara tentang cahaya, tapi tidak pernah mengajarkan cara menenangkan saraf. Mereka bicara tentang ikhlas, tapi tidak pernah mengajarkan cara membuat tubuh merasa aman menerima. Mereka tidak pernah mengajarkan cara membuat tubuh merasa aman dalam menerima. Padahal aku, dirimu yang jiwa itu, tidak datang ke dunia untuk kelaparan. Kita semua datang untuk menghidupi tubuh dengan sadar. Kita semua datang untuk menyalurkan energi spiritual dari percikan cahaya Tuhan atau ruh, atau atman, atau spirit di dalam diri ini. Ke dalam dunia hidup yang nyata. Kemakan, tempat tinggal, relasi, rezeki yang bersih. Masalahnya bukan spiritual, masalahnya spiritual tanpa tubuh. Spiritual yang berhenti di langit tidak pernah turun ke saraf, tidak pernah menenangkan organ, yang tidak pernah membumi dalam hidup. Kalau spiritualitasmu tidak membantu hidupmu, itu bukan kesadaran, itu pelarian, sob. Dan dari titik ini, aku ingin mengajakmu melihat ulang. Bukan seberapa besar rezekimu, tapi seberapa aman tubuhmu untuk menampung kehidupan. Karena jiwa tidak pernah anti hidup. Yang sering anti hidup adalah doktrin yang tidak pernah turun ke tubuh. Sekarang, dengarkan aku pelan-pelan. Bukan dengan kepalamu, tapi dengan tubuhmu. Karena yang akan aku sampaikan bukan prediksi pasar, bukan angka, bukan strategi. Ini adalah pembacaan arah hidup 2026 dari cara energi semesta akan bergerak melalui tubuh kita semua. Di 2026, rezeki tidak lagi turun ke pikiran. Pikiran boleh bermimpi, boleh merencanakan, boleh menghitung. Tapi rezeki 2026 bergerak mengikuti jalur kosmik yang lebih tua dari logika manusia.
Dan jalurnya tidak pernah berubah sejak manusia pertama bernafas. Aku akan membuka dari titik paling hening, tempat semesta mulai memilih kemana akhirnya akan tinggal. Di 2026, energi spiritual dari percikan cahaya Tuhan atau PCT tidak diturunkan. Dia mengalir seperti cahaya kosmik yang terus ada. Tidak memilih, tidak memaksa. Tapi ia hanya masuk ke wadah yang cukup sunyi. Bukan sunyi karena sepi, tapi sunyi karena tidak dikuasai ketakutan. Nah, kalau hidupmu masih penuh, dorongan membuktikan diri, panik karena kehilangan, rasa harus cepat, takut tidak cukup, maka bukan percikan cahaya Tuhan atau ruh yang menjauh, tubuhmu lah yang menutupi dirinya sendiri. Di 2026, energi kosmik tidak masuk ke yang paling ambisius. Ia masuk ke yang cukup kosong untuk menerima. Inilah arah alam semesta. Jiwa bukan keinginan, bukan ambisi halus, bukan mimpi besar. Jiwa adalah arah alami, tempat percikan cahaya Tuhan atau ruh ingin hidup. Dan arah jiwa di 2026 selalu sama. Cukup, stabil, jujur, berakar. Jiwa bukan keinginan. Jiwa bukan ambisi halus. Jiwa bukan mimpi besar. Jiwa adalah arah alami, tempat percikan cahaya Tuhan ingin hidup. Dan arah jiwa di 2026 selalu sama. Cukup, stabil, jujur, berakar. Maka banyak orang akan merasa aneh. Hidup terasa disederhanakan. Keinginan lama gugur, ambisi tertentu terasa hambar. Kalau kamu hidup dari kepala, kamu akan bilang, aku mundur. Tapi dari POV, point of view, kesadaran jiwa, itu adalah tanda rezeki sedang mencari rumah yang tidak cocok. Saraf tidak mengerti doa, saraf tidak membaca iman, saraf hanya membaca satu hal, aman atau tidak. Kalau sepanjang hidupmu saraf belajar bahwa uang selalu hilang, uang membawa konflik, uang bikin kamu ditinggalkan, uang bikin kamu bersalah, maka di 2026 setiap peluang akan terasa seperti ancaman. Dan saat ancaman terdeteksi, saraf akan menutup pintu. Bukan pintu pikiran, tapi pintu tubuh. Di 2026, uang tidak ditolak oleh nasib. Uang ditolak oleh sistem saraf yang masih hidup di masa lalu. Saat saraf hidup di takut, yang mengalir bukan keberkahan. Yang mengalir adalah adrenalin, kortisol, mode darurat. Nah, kimia ini cocok untuk hari di mana kita harus bertahan, di mana kita sedang mengalami krisis, bahkan kita sedang lari, olahraga. Ini bukan untuk rezeki jangka panjang ya. Jadi di 2026, maka di 2026 rezeki tidak akan tinggal di tubuh yang setiap hari memancarkan sinyal darurat. Dan organ tubuh bukan mesin, mereka mendengar.
jantung, perut, usus, hati, membaca status hidupmu. Jadi kalau saraf tegang, perut menutup, pencernaan melambat, dan jantung kerja berlebihan. Dari mana hidupmu bergerak? Di 2026 banyak orang akan tetap sibuk, tetap bekerja, tetap terlihat produktif. Tapi tindakan yang lahir dari takut kurang. Di 2026 banyak orang akan tetap sibuk, tetap bekerja, tetap terlihat produktif. Tapi tindakan yang lahir dari takut kurang, takut tertinggal, takut kehilangan akan terus bocor. Sedangkan tindakan yang lahir dari hadir akan terlihat sederhana, tapi mengunci aliran. Maka kemudian pada realita yang menjadi cermin terakhir, realita 2026 bukan cermin moral, bukan cermin iman, ia cermin kapasitas tubuh. Rezeki akan datang sesuai seberapa aman tubuhmu untuk menerimanya, tanpa panik, tanpa rasa bersalah, tanpa keinginan cepat menghilangkannya. Di 2026, uang tidak mengikuti keyakinan pikiran. Ia mengikuti rasa aman di tubuh. Dan mungkin sekarang kamu mulai melihat kenapa ada orang yang tidak terlalu percaya diri, tidak banyak afirmasi, tidak kelihatan ngotot, tapi hidupnya stabil. Bukan karena mereka pintar, bukan karena mereka beruntung, tapi karena tubuh mereka cukup aman untuk dihuni oleh kehidupan. Coba sekarang tanyakan pelan ke dirimu tanpa menjawab ke siapapun. Di bagian mana alur ini sering terputus? Di saraf? Dirasa aman? Di tubuh yang terlalu lama berjaga? Dirasa aman di tubuh yang terlalu berjaga? Di saraf? Di bagian mana alur ini sering terputus kalau menurutmu? Di saraf? Dirasa aman? Di tubuh yang terlalu lama berjaga? Nggak perlu menjawab, tubuhmu sudah tahu. Dan dari situlah kita masuk ke latihan. Mari para jiwa, gerakkan tubuh fisikmu untuk berlatih bersama-sama. Sekarang aku tidak mengajakmu mencari rezeki. Aku mengajakmu menghentikan penolakan yang tidak kamu sadari. Karena jujur aja, banyak orang tidak kekurangan peluang, mereka kekurangan tubuh yang siap menampung hidup. Sekarang lakukan ini bersamaku, bukan sebagai latihan, tapi sebagai pertemuan. Letakkan tangan kiri di dada, tangan kanan di perut. Tulang punggungnya tegak, tapi tidak kaku. Ini bukan teknik spiritual, ini adalah postur paling jujur yang bisa diambil oleh manusia. Postur yang berkata ke sistem saraf, aku tidak kabur. Aku tidak menyerang. Aku hadir di sini, saat ini, sekarang. Sekarang tarik nafas pelan lewat hidung dan hembuskan lewat mulut. Nggak usah diatur, nggak usah dibagusin. Biarkan nafas menemukan jalannya sendiri. Again. Kalau nafasmu pendek, nggak apa-apa ya. Kalau nafasmu terasa berat, juga tidak apa-apa. Aku mencoba untuk tidak menilai. Aku menunggu. Saat tanganmu menyentuh dada, saraf vagus mulai aktif. Ini jalur aman, bukan jalur logika, bukan jalur afirmasi. Saat tanganmu menyentuh dada, saraf vagus mulai aktif. Ini jalur aman, bukan jalur logika, bukan jalur afirmasi. Dan ketika jalur aman menyala, alarm tubuh turun.
Tubuh berhenti berjaga. Tubuh berhenti berjaga. Dan di saat itulah aku, dirimu yang jiwa, punya ruang untuk hadir. Sekarang aku ajak kamu masuk lebih dalam, bukan untuk memaksa tenang, tapi untuk mengirim sinyal baru ke tubuh. Aku tidak sedang dikejar kehidupan. Tarik nafas lewat hidung 5 hitungan. Lepaskan nafas lewat mulut 4 hitungan. Rasakan dada dan perut ikut terisi. Kemudian tahan 7 hitungan. Langsung tahan 7 hitungan. Tarik nafas lewat hidung 5 hitungan. Lepaskan perlahan lewat mulut 7 hitungan. Kembali. Tarik nafas lewat hidung 5 hitungan. Lepaskan lewat mulut 7 hitungan. Perutnya dikempesin. Ucapkan rileks, tenang, damai. Biarkan mengalir. Sekarang kembali. Tarik nafas 5 hitungan, halus, lembut, dan panjang. Tahan nafas. Hitung 7. Lepaskan nafas lewat mulut. Hitung 8. Kembali. Tarik nafas lewat hidung 5 hitungan. Tahan 7 hitungan. Hitung. Kemudian lepaskan 8 hitungan. Ucapkan, aku aman di ruang ini. Kembali tarik nafas lewat hidung 5 hitungan. Tahan 7 hitungan. Ketika sedang menahan nafas, itu bukan menahan tegang, tapi seperti dirimu berkata, aku aman di ruang ini. Lepaskan nafas 8 hitungan. Hembuskan nafas lewat mulut 8 hitungan, seperti melepas beban lama yang tidak perlu kamu bawa lagi. Kembali, tarik nafas lewat hidung 5 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5. Tahan nafas 7 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lepaskan nafas lewat mulut. Hitung 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau di hembusan ini kamu merasa ingin menghela nafas panjang, atau dada terasa kayak klik, atau ada rasa hangat naik, aku mau kamu dengar ini baik-baik. Kamu tidak lemah. Tubuhmu baru aja menurunkan senjata. Kembali tarik nafas lewat hidung 5 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5. Tahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lepaskan 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Diam, diam, biarkan nafas mengalir apa adanya. Di titik ini akan ada banyak sobat-sobat yang mengikuti latihan, mulai merasakan dada menghangat,
perutnya melunak, rahang longgar, pikiran masih ada, tapi tidak mendesak. Kalau kamu mengalaminya, itu tanda penting. Itu tubuhmu yang lagi mulai beralih dari mode bertahan ke mode menerima. Kembali tarik nafas lewat hidung 5 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5. Tahan 7 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lepaskan 8 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Biarkan tubuh mendengar dirinya sendiri. Rezeki bukan entitas yang harus dipanggil. Ia adalah arus kehidupan. Dan arus itu hanya mengalir ke ruang yang tidak menolaknya. Selama ini tanpa sadar, banyak tubuh hidup dengan pesan halus. Kalau aku punya lebih, aku repot. Kalau aku punya lebih, aku diserang. Kalau aku punya lebih, aku dituntut. Maka rezeki datang, kemudian pergi. Bukan karena kamu tidak pantas, tapi karena tubuhmu berkata, belum aman. Nah, latihan itu tadi tidak memanggil uang. Latihan itu adalah mengubah status rumahmu. Dari rumah siaga menjadi rumah waspada. Rumah bertahan. Menjadi rumah yang bisa dihuni dengan nyaman, tenang, dan damai. Rezeki tidak datang karena aku meminta. Rezeki datang ketika tubuhku berhenti menolak. Sekarang kalau boleh aku tanya pelan, bukan supaya kamu jawab ke aku, tapi supaya tubuh mendengar dirinya sendiri. Di bagian mana dari hidupmu? Kamu sebenarnya capek, bukan karena kurang rezeki, tapi karena terlalu lama berjaga. Tetap tangannya di dada, tetap tangannya di perut, dan kembali nafas normal. Dan kalau hari ini kamu merasakan sedikit saja ruang, sedikit saja hangat, sedikit saja lega, itu bukan karena latihannya hebat. Itu karena kamu akhirnya memberi izin untuk hidup tinggal di tubuhmu sendiri. Dari sinilah rezeki mulai merasa boleh tinggal lebih lama. Aku mau ceritakan ini bukan sebagai studi kasus, bukan sebagai testimoni, tapi sebagai pola hidup yang aku lihat berulang kali saat aku mendampingi jiwa-jiwa yang lain yang hidup di tubuh manusia. Selama aku berjalan bersama tubuh ini yang kalian kenal sebagai Coach Erlangga, aku melihat 2 jalur rezeki yang sangat berbeda. Yang pertama, datang dengan kepala penuh. Dia pintar, strategis, banyak belajar, banyak ikut kelas, banyak tahu cara. Dia datang kepada tubuh ini dengan kalimat yang terdengar rapi. Aku sudah usaha, aku sudah doa, aku sudah afirmasi. Dan itu semua benar. Tapi saat aku duduk lebih dalam bersamanya, aku tidak mendengar ketenangan. Aku mendengar ketenangan yang disamarkan. Ternyata itu ketegangan, bukan ketenangan. Nafasnya pendek, rahangnya mengeras, tanpa sadar. Dadanya siaga, seperti takut salah langkah. Dan rezekinya tetap datang, tapi tidak pernah betah. Uang masuk, kemudian bocor. Kesempatan muncul, kemudian berubah jadi beban. Dia hidup seperti ini, bergerak terus tapi tidak pernah tiba. Dan aku tahu, bukan karena ia kurang pintar, bukan karena ia kurang usaha, tapi karena ia sendirian, di kepalanya sendiri. Lalu ada jalur kedua yang sering diremehkan. Ia tidak terlalu banyak teori, tidak terlalu ambisius. Bahkan kadang berkata pelan, aku ini biasa aja. Tapi tubuhnya tenang,
bukan tanpa masalah, bukan tanpa takut, tapi dia jujur pada tubuhnya sendiri. Saat ia berkata iya, tubuhnya ikut iya. Saat ia berkata tidak, tubuhnya tidak bergetar. Keputusannya sederhana, tidak dramatis, tidak mengemis validasi. Dan anehnya, uang datang kepadanya tanpa perlu ia kejar. Bukan besar di awal, tapi stabil, mengalir. Dan setiap kali datang, tidak membuat tubuhnya takut. Perbedaannya bukan usaha, bukan doa, bukan niat. Perbedaannya satu. Siapa yang memimpin hidupnya? Saat logika memimpin sendirian, uang datang sebagai beban yang harus dijaga. Saat jiwa memimpin tubuh, uang datang sebagai aliran yang tahu kemana harus tinggal. Dan di titik ini, aku ingin bicara sebagai jiwa, bukan sebagai peran apapun. Aku tahu tidak semua perjalanan bisa dilalui sendirian. Bukan karena kamu lemah, tapi karena ada fase-fase hidup di mana jiwa perlu ditemani, supaya kemudi tidak kembali diambil oleh ketakutan lama. Ada manusia-manusia yang datang kepadaku bukan untuk diajari cara hidup, tapi karena mereka sudah terlalu lama hidup tanpa merasa ditemani oleh dirinya sendiri. Aku tidak memberi mereka jawaban cepat. Aku tidak memberi mereka janji. Aku cuma duduk bersama mereka. Di titik-titik di mana tubuh akhirnya berani berkata, aku capek bertahan sendirian. Dan dari situ, hidup mulai bergerak pelan. Bukan karena aku mengubah apapun, tapi karena jiwa akhirnya diberi ruang memimpin lagi. Dalam kebersamaan itu, kita tidak bertanya, kamu mau berapa? Kami bertanya di bagian mana tubuhmu belum merasa aman untuk menerima hidup. Kami bersama membaca pola saraf, bukan untuk menyalahkan, tapi untuk memahami. Kami membersihkan timbunan energi negatif yang lama tersimpan, bukan untuk jadi suci, tapi supaya tubuh tidak lagi hidup dalam mode bertahap. Dan pelan-pelan, manusia berhenti hidup sebagai pencari rezeki. Dia mulai hidup sebagai rumah yang bisa dihuni kehidupan. Aku tidak akan menyuruhmu ikut apapun. Aku tidak perlu. Karena kalau saat ini dirimu mendengar, ada bagian di dalammu yang berkata, ini kok kayak aku banget. Ini kok gue banget. Aku capek hidup begini terus. Aku pengen hidup yang lebih jujur di tubuhku sendiri. Itu bukan karena ceritaku pas, tapi karena dirimu yang jiwa itu sedang mengingat lagi jalurnya. Rezeki menyukai tubuh yang tidak mengemis validasi. Dan kalau suatu hari kamu merasa ingin ditemani, bukan untuk ditarik, bukan untuk diarahkan, tapi untuk dipulangkan, kamu akan tahu sendiri kemana melangkah. Mari bersama-sama melangkah sebagai jiwa di tubuh ini. Kita senangkan, kita hormati. Sistem sarafnya jadi baik. Akhirnya dia siap menerima rezeki. Aku tidak menjanjikan kamu kaya. Aku menjanjikan kamu utuh. Dan dari keutuhan itulah rezeki menjadi wajar. 2026 tidak butuh kamu lebih spiritual. 2026 butuh kamu lebih hadir. Dan kalau setelah video ini kamu merasa ini bukan sekedar konten, itu bukan karena aku, itu karena dirimu yang jiwa itu muncul karena diberi ruang. Sadari dulu, percaya kemudian, biarkan percikan cahaya Tuhan menyalakan energi suara jiwamu untuk menghidupi hidupmu sepenuhnya. Terima kasih sudah menonton. Mari bangun, wahai jiwa-jiwa. Mari bersama-sama hidup di tubuh ini lebih baik. Terima kasih. Sampai ketemu lagi.